warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rancakaprawa. Kami dari kelompok Suku Pasir PKKMB Fakultas MIPA UNS 2021 akan menjelaskan beberapa kebudayaan yang ada di Suku Pasir. Penasaran dengan apa aja kebudayaan yang ada di Suku Pasir? Yuk kita simak bersama. Halo, aku di sini akan jelasin tentang suku Pasir. Suku Pasir adalah suatu komunitas masyarakat adat yang bermukim di wilayah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Populasi suku Pasir saat ini diperkirakan sebesar 56.000 orang. Wilayah pedalaman di kawasan hutan lindung Gunung Lumut, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan tempat bermukim sebagian besar suku Dayak Pasir saat ini. Pada mulanya komunitas suku Pasir berasal dari daerah Balikpapan dan Panajam sebelum bermukim di tempat mereka sekarang. Kemungkinan karena banyaknya arus pendatang baru dari luar yang memasuki wilayah mereka dahulu sehingga memaksa mereka mencari tempat yang lebih tenang dan damai. Kawasan hutan lindung Gunung Lumut menjadi pilihan tepat bagi mereka sekarang saat ini. Makanan yang pertama adalah ponta. Ponta merupakan singkatan dari podangan ketan, di mana makanan ini memang terbuat dari padi ketan yang masih muda. Pengolahannya dengan cara disangrai hingga berwarna kecoklatan, lalu ditumbuk dan dipisahkan dari kulitnya untuk siap disantap. Masyarakat suku Pasir biasanya menyantap ponta ini dengan menambahkan gula merah ataupun juga parutan kelapa muda. Makanan ponta ini merupakan makanan tradisional dari nenek moyang yang masih dilestarikan oleh suku Pasir hingga saat ini. Makanan yang kedua yaitu sambal acan. Sambal acan merupakan sambal yang dibuat dari terasi bakar yang dicampurkan dengan tomat, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga cabai keriting yang telah digoreng bersamaan dengan bumbu penyedap. Sambal acan ini sangat terkenal di kalangan suku Pasir karena sambal acan ini terbuat dari berbagai campuran buah lokal yang ada di sana, seperti mangga asam, bawang asam, dan juga binjai. Dan buah-buahan ini tergantung oleh musimnya loh. Jadi, kita bisa merasakan nikmatnya sambal acan dengan varian asam yang berbeda-beda dalam satu tahun. Makanan yang ketiga yaitu dempoduyan. Dempoduyan merupakan makanan khas suku Pasir yang terbuat dari daging durian. Pengolahannya sama dengan dodol, namun letak perbedaan keduanya adalah pada bahan campuran yang ada di dalamnya. Pada dodol terdapat bahan campuran seperti gula dan garam. Pada dempoduyan sama sekali tidak ada bahan campuran lain, sehingga membuat rasa dempoduyan sangat khas dari dodol ataupun lempok yang lain. Yang keempat ada deli tekalo atau sayur tekalo. Tekalo atau yang bernama lain kecombrang merupakan salah satu tumbuhan yang sejak ratusan tahun yang lalu dipakai oleh masyarakat adat Pasir sebagai bumbu pemasak. Makanan ini merupakan sayur asam yang menggunakan ikan beong dan timun padi di dalamnya. Deli tekalo ini pernah menjadi nominasi makanan tradisional populer di ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018. Yang kelima, Jenderal Mabok. Kamu nggak akan mabok kok setelah makan makanan yang satu ini. Jenderal Mabok merupakan salah satu kuliner warisan dari keraton yang tidak akan bisa dijumpai di daerah yang lainnya. Konon, namanya diambil dari seorang jenderal yang mabok setelah makan makanan ini karena rasanya yang cukup legit. Makanan yang terbuat dari tepung terigu, gula, telur, santan, daun pandan, dan bahan lainnya ini sangat populer loh saat bulan Ramadan. Yang keenam, pisang rimpi. Pisang rimpi merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Pasir. Rasanya sangat manis dan lezat. Rimpi adalah cemilan yang terbuat dari pisang kepok. Diolah dengan cara mengasapi pisang di atas bara atau arang kayu hingga berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma manis yang khas. Pisang rimpi ini bisa dimakan langsung atau digoreng terlebih dahulu menggunakan tepung dan dihidangkan hangat-hangat bersama kopi atau teh. Bahasa asli suku Pasir adalah bahasa Pasir. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahasa yang digunakan oleh suku Pasir adalah bahasa Indonesia.
Hal ini karena jati diri bahasa Pasar kurang menonjol dibandingkan bahasa lain, dan juga banyak masyarakat yang malu menggunakan bahasa Pasar karena mereka menganggap dirinya yang kurang pandai dalam bahasa Pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat musik yang kedua, yaitu alat musik jantung utang. Jantung utang berasal dari Kalimantan Timur. Alat musik ini terbuat dari kayu berbentuk gambang dan termasuk dalam kategori alat musik xilofon. Cara memainkannya pun hampir sama dengan gamelan, yaitu dipukul dengan menggunakan dua buah kayu yang terpisah. Biasanya, alat musik ini dimainkan dengan diiringi alat musik lain, yaitu alat musik sape, yang dimainkan untuk mengiringi nyanyian acara di gereja atau upacara adat. Memperkenalkan sebuah senjata tradisional milik suku Pasir. Senjata tersebut bernama sumpit. Senjata tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dan memiliki rongga di tengahnya, yaitu lubang dengan diameter 2 hingga 3 cm. Senjata tersebut memiliki teba atau berteba jarak jauh. Hal ini disebabkan karena penggunaannya dengan cara meniup peluru ataupun jarum yang dibuat dengan sedemikian rupa, dan fakta menariknya, peluru tersebut beracun. Hal ini disebabkan karena memang dari zaman dahulu senjata tersebut digunakan untuk berburu. Konon, senjata sumpit dahulu dapat memukul mundur koloni Belanda loh. Hal ini disebabkan karena peluru tersebut memiliki racun yang sangat mematikan. Terlebih lagi mereka hidup dan tinggal di hutan belantara yang tentu saja mereka ataupun koloni Belanda tidak terbiasa dengan hal tersebut. Video tadi merupakan salah satu contoh tarian adat dari suku Pasir yang biasa disebut dengan tari ronggeng Pasir. Ronggeng Pasir merupakan sebuah jenis tarian tradisional asli yang ada di Kabupaten Pasir. Tarian ini biasa ditampilkan pada acara-acara seperti penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan juga digunakan sebagai hiburan rakyat. Alat musik yang digunakan pada tarian ronggeng Pasir umumnya sama dengan tarian ronggeng lainnya, yakni gambus, gendang Pasir, gong, gerincai, atau bisa diganti dengan tamborin. Nah, yang selanjutnya ada kostum dan aksesoris yang biasa digunakan oleh para penari ronggeng Pasir. Kostum yang biasa digunakan adalah baju kebaya polos seperti ini yang umumnya digunakan oleh para wanita Pasir pada zaman Kesultanan. Ada juga aksesoris seperti sapu tangan dan juga selendang yang digerakkan oleh para penari dengan maksud untuk mengajak atau menarik para penonton untuk menari bersama. Fungsi dari tari ronggeng itu sendiri sudah pasti yang utama adalah untuk menghibur, menjalin keakraban antara masyarakat suku Pasir atau bahkan masyarakat suku lainnya di Pasir. Pakaian pengantin suku Pasir disebut dengan baju pokok tekolos lengkor walu. Baik pengantin pria dan wanita mengenakan pakaian yang berwarna cerah. Di bagian kepala dihiasi dengan mahkota atau ikat kepala yang berwarna emas. Sebenarnya ada kesamaan antara pakaian adat, perhiasan, dan kelengkapan lainnya antara suku Pasir dengan suku Tai yang bertepatan di Kalimantan Timur. Keduanya sama-sama dipengaruhi oleh kebudayaan lain, antara lain yaitu budaya Jawa, budaya Melayu, budaya Panjang, dan budaya Bugis. Yuk kita lanjut ke topik selanjutnya. Rumah adat dari suku Pasir sering juga disebut sebagai rumah adat Pasir. Rumah adat Pasir biasanya terletak di dekat sungai karena sungai dipercaya sebagai sumber kehidupan.
Rumah adat Pasir terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung. Jadi ada kayu setinggi 2 meter yang menopang di atas permukaan tanah. Gunanya adalah untuk meminimalisir dari dampak banjir. Atapnya terbuat dari daun nipah, sedangkan lantainya terbuat dari pohon niung atau bambu yang dibelah. Sebelum mengenal paku, masyarakat Pasir menggunakan rotan sebagai pengikat struktur bangunannya. Rumah adat ini biasanya dihuni oleh 2-3 kepala keluarga, yang terdiri dari orang tua, anak, menantu, maupun saudara dari bapak atau ibu. Rumah ini memiliki bentuk segi 4 yang memanjang dan tidak ada tambahan ruang pemisah. Atapnya dibuat miring 45 derajat di bagian kanan dan kiri. Salah satu kebudayaan yang ada di suku Pasir yaitu adalah Festival Budaya Melas Tahun. Festival ini merupakan festival budaya Pasir yang berlangsung sangat meriah dan menampilkan beragam keunikan dan warna tersendiri budaya dari suku Pasir. Festival ini bertujuan menggali, menampilkan, membina, serta mengembangkan adat istiadat serta seni budaya, menjaga pemurnian nilai-nilai kearifan budaya dari pengaruh budaya asing dan mempromosikan adat istiadat dan seni budaya Kabupaten Pasir. Dalam Festival Budaya Melas Tahun dilakukan kegiatan kumang lemang atau makan lemang dan minum kopi gula merah. Dalam sepekan ini digelar kegiatan kebudayaan tari tradisional, olahraga tradisional, penampilan seni budaya Pasir, proses upacara adat berian, lomba kuliner khas Pasir, dan tarung jangkit durian. Festival ini merupakan upaya Pemkab Pasir melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pasir dan DPP Lembaga Adat Pasir untuk mempopulerkan keragaman budaya Pasir.